Pemirsa, berjumpa kembali dalam Halo Surbar bersama saya Ninda Maisara. Dan saat ini pemirsa, saya sudah berada di kediaman Bupati Mamasa, Bapak Haji Ramlan. Dan hari ini juga kami akan berdialog mengenai pembangunan pariwisata Mamasa ke depannya. Ya baik Pak, selamat sore Pak. Ya, jadi Mamasa ini sebagai kota destinasi wisata begitu Pak ya. Kita melihat bahwa memang Mamasa saat ini sudah merupakan tujuan wisata begitu. Jadi untuk menyiapkan Mamasa ini ke depannya, upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah daerah untuk membangun sektor pariwisata Mamasa Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemirsa yang saya hormati, kesempatan ini saya akan menjelaskan bahwa apa upaya pemerintah dalam rangka untuk mengembangkan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Mamasa. Pertama, ada 3 komitmen. Pariwisata ini bisa maju dan berkembang dikendalikan oleh 3 faktor. Yang pertama, sudut keamanan. Kalau daerah ini aman, berarti apapun yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakatnya itu bisa berjalan dengan baik, termasuk di dalamnya adalah kepariwisataan. Yang kedua, komitmen. Artinya komitmen semua elemen untuk mau memajukan pariwisata yang ada di Sulawesi Barat. Yang ketiga ini adalah masalah kekompakan dan persatuan. Jadi ini ditentukan oleh faktor keamanan, komitmen, dan persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Mamasa. Sehingga upaya yang dilakukan antara lain, langkah awal yang saya lakukan selama menjabat selaku Bupati Mamasa adalah melakukan rapat koordinasi dengan musyawarah pimpinan daerah dan semua instansi terkait. Dengan adanya SK Gubernur dari Kementerian Kepariwisataan ini, bahwa yang ditetapkan sebagai destinasi pariwisata adalah Kabupaten Mamasa. Apa yang kita mau lakukan? Sehingga dalam rapat muspida itu disepakati adalah harus lakukan pembenahan. Pembenahan awal yang kami lakukan adalah menginventarisasi objek-objek wisata mana yang harus kita lestarikan dan itu digemari oleh baik dalam negeri maupun luar negeri. Ya, karena diketahui bahwa Mamasa ini perbatasan dengan Toraja. Toraja sudah masuk pariwisatanya. Sekarang Mamasa khususnya di Sulbar ya harus digenjot. Karena baru awal maka kita lakukan inventarisasi. Antara lain karena di sini air terjun banyak, hampir semua kecamatan ada, kemudian air panasnya, kemudian desa-desa wisatanya karena banyak rumah-rumah tradisional yang bernilai budaya, kemudian benda-benda purbakala, kemudian alamnya seperti gua dan lain sebagainya, dan yang kalah menarik adalah menyangkut tentang seni budaya wisatanya ada. Di sini ada namanya tari bulu londong. Itu sudah terkenal sampai dalam luar negeri karena sudah pernah ke Amerika, pernah ke Thailand, pernah ke Singapura, lebih-lebih kalau ke Jakarta sudah banyak kali. Sehingga kaitan dengan itu saya kira memang Mamasa adalah kaya tentang pariwisata, tinggal bagaimana memajukannya. Kedua, di sini juga ada namanya arung jeram sementara kita galakkan karena ada sungainya yang cukup menjamin tentang itu, karena satu-satunya Sulawesi Barat bahkan mungkin Sulawesi Selatan ada sungai yang membelah 2 kota. Ya itu. Tinggal bagaimana kebersihannya, bagaimana keindahannya, bagaimana metodenya supaya arung jeram itu lancar. Sehingga digemari oleh kaula muda baik dalam Sulbar sendiri maupun di luar Sulbar bahkan mancanegara. Itu yang kami lakukan. Berikut kami lakukan dalam bentuk program. Program itu melalui APBD. Jadi APBD kami sudah mulai berikan anggaran yang di atas dari SKPD lain dan ke Jakarta mencari dana ke Kementerian ya dana dekon untuk bisa menunjukkan pariwisata masuk di Sulawesi Barat. Itu yang kami lakukan dan memperbaiki infrastruktur masuk di objek-objek wisata itu supaya kalau ada pengunjung tidak setengah mati, tidak kesulitan untuk tiba di air terjun, di air panas, mau melihat gua, mau melihat desa wisata dan sebagainya. Ya, itu kita melihat pembenahan yang ada di kota wisata Mamasa ini sendiri Pak. Nah, kalau misalnya para wisatawan yang ingin menuju Mamasa, untuk pembenahan infrastruktur sendiri menuju Mamasa itu seperti apa Pak? Untuk 2012 atau mungkin kedepannya 2013 nanti Pak? Itulah kendala karena memang rata-rata orang Barat yang berkunjung ke Mamasa dia mengatakan bahwa Mamasa ini indah,
Mamasa ini kecil-kecil tapi Tapi luar biasa cantik. cantiknya. Ya. Dalam bahasa Inggris katakan small beautiful. Small but Mamasa. beauty. Ya, Ya. tapi sayang karena jalanannya. Jalanannya. Sehingga dengan itu Bapak Gubernur Sulawesi Barat sudah berusaha semaksimal mungkin atas usulan dari elemen masyarakat Mamasa termasuk pemerintah Mamasa. Jalanan ini sekarang sudah dibuka dari Mamuju, masuk di Mambi, Arale, kemudian Malakbo, tembus sampai akan perbatasan Toraja nantinya. Dan tahun ini sudah masuk anggaran 350 miliar. Berarti sudah akan mulus jalanan betonisasi tiba di ibu kota kabupaten, bahkan lebih dari itu. Yang kedua, ini tahun juga sudah dibangun 2 tahapan bandara. Tahun 2010, 2011. 2012 masuk lagi. Berarti akhir 2012 ini sudah bisa take off pesawat. Iya. Nah, ini jadi akses kemajuan. Tidak hanya lewat jalur darat lagi, Pak, tidak lagi, tapi boleh darat dan udara. Baik. Terus di sini juga kami lakukan bagaimana meningkatkan taraf perekonomian rakyat supaya menunjang itu, karena orang barat bisa masuk, semua pengunjung baik dalam negeri maupun luar negeri senang ke Mamasa kalau fasilitasnya memungkinkan, termasuk sarana warung, kemudian perhotelan, dan bagaimana ramah tamahnya masyarakatnya. Itu juga yang kami sementara perjuangkan sekarang, sehingga mulai sekarang kan Pak Jenderal Tayyip sudah membangun semacam pasar dan di atasnya ada hotel, dan nantinya itu kan ada permainan-permainan rakyat di tengah pasar itu. Ini juga adalah menunjang pariwisata supaya ada perubahan signifikan dari tahun ke tahun, ada peningkatan. Iya begitu Pak. Jadi pembangunan ini dilakukan di semua sektor dan juga untuk semua golongan begitu Pak. Tadi Bapak sudah singgung sedikit mengenai warung-warung dan kaitannya dengan kuliner-kuliner Mamasa ini. Begitu wisatawan masuk ke Mamasa, mungkin mereka ingin makan sesuai dengan selera begitu. Ada wisatawan domestik dari Sumatera, mungkin Pak mereka mencari warung Padang dan seterusnya. Itu nanti kedepannya seperti apa? Ya, jadi itu yang kita programkan melalui Kepala Bagian Perekonomian, Kepariwisataan, dan itu kita lakukan pembenahan bagaimana menyiapkan sarana prasarana tentang itu supaya selera orang itu bisa tersalurkan bisa termasuk warung-warung Padang. Sekarang kondisinya kan tidak sama sekali minim, tetapi insya Allah ke depan dengan acuan program yang kami sudah susun itu akan ada perubahan ke depan. Ya. Dan itu memang ancang-ancang juga untuk 2013 Pak ya. Jadi memang juga saya upayakan sekarang bagaimana itu pelayanan ke semua golongan kita lakukan, pengwilayahan komoditi, seperti di Mambi cocok dengan kopinya, coklatnya, kemudian pengembangan padi dan sebagainya, kemudian di Mamasa ini kopi, coklat, kemudian kalau andalan yang paling utama di Mamasa semua cocok, tapi andalan utamanya adalah sektor pariwisata. Sehingga kita harus semua elemen masyarakat, termasuk dukungan dari DPRD, itu betul-betul harus menggenjot tentang kepariwisataan. Kalau perlu ada perda tentang itu. Dan dukungan dari semua SKPD, elemen masyarakat, pemuka adat, tokoh agama, harus kita fokus bagaimana kita sama-sama menaikkan pilar kepariwisataan Mamasa ini supaya terangkat semata satu program bersama yang akan diturunkan oleh semua pihak supaya bisa besar. Sebab apa juga gunanya program tanpa ditunjang oleh anggaran. Itu yang saya selalu sampaikan ke pemerintah provinsi. Jangan cuma Mamasa dikasih semacam beban bahwa dia destinasi tapi tidak dibarengi dengan anggaran. Nah, jangan cuma mengharap ke daerah, supaya lancar begitu pembangunannya, supaya bisa lancar dan bisa lebih cepat ke depan, saya kira. Iya, dan selain itu kita bisa lihat juga di semua sektor bisa dimaksimalkan begitu Pak ya untuk menunjang pariwisata seperti misalnya agrowisata, mungkin juga untuk hutan bisa dibuatkan outbound seperti itu Pak. Kita ke depannya. Saya kira itu masukan dan memang kita sudah genjot, utamanya peningkatan ekonomi rakyat. Jadi dalam pewilayahan seperti wilayah bagian atas Panak Nosu itu cocok buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian wilayah sini kopi, coklat dan sebagainya. Kemudian daerah Mambi kopinya, coklatnya, kemudian umbi-umbiannya semua cocok. Dan yang kita harus dimanapun daerah kita bangkitkan kepariwisataannya. Sehingga semua kecamatan ada objek wisata tapi berlainan jenis. Ya mau melihat rumah ada tradisional ke daerah umpamanya daerah
Buntu Malangka, mau lihat tentang benda-benda unik ke Pana, kemudian mau lihat tentang air terjun ke wilayah Ulumambi dan lain sebagainya. Semua ada ciri khasnya. Iya. Yaitu hasil inventarisasi dari kami dan datanya sudah ada di pariwisata. Tinggal kami upayakan bagaimana mempromosikan keluar, ya, supaya gaungnya ini betul-betul diketahui oleh orang-orang dari luar Kabupaten Mamasa. Iya, begitu. Dan untuk kota wisata yang Small But Beauty ini, Pak, tata kotanya nanti ke depannya seperti apa begitu? Apakah mungkin nanti akan dipusatkan di suatu tempat untuk pusat perbelanjaan, Iya. atau seperti apa? Ya, Supaya lebih indah begitu, Pak. Saya kira begitu. Tetap juga kita ada namanya pemusatan. Ya. Tetapi tetap juga bagaimana supaya para pengunjung ini mau melihat ke sektor secara langsung. Iya. Ya, misalnya mau gua ke di Ulumambi ke Ulumambi, mau ke Pana ke Pana. Kemudian sewaktu-waktu dia akan pameran terpusat diadakan di ibu kota Mamasa. Mamasa, bahkan kalau perlu gantian ke setiap ibu kota kecamatan. Baik, berarti persiapannya memang sudah luar biasa, Insya Pak. Allah. Dan apakah nantinya Bapak akan mengajak juga investor untuk bergabung membangun pariwisata Mamasa ini? Ya, saya kira begini. Mamasa ini tidak akan berubah tanpa bantuan luar, ya, karena SDM-nya, fasilitasnya, dan lain sebagainya. Sehingga di sini juga ada program namanya program yang membidangi khususnya promosi. Promosi, Nah, ya. jadi itu kita bikin perencanaannya, kita bikin brosurnya, kita siapkan anggarannya, baru kita adakan imbas keluar untuk studi banding. Di samping kalau kita diundang bagaimana tariannya memasak serundung bambunya, kita layani itu, kita hadiri. Di samping juga kita semacam studi banding, kita timba pengalaman di sana, apa yang bisa kita masukkan di Mamasa, pengalaman-pengalaman luar yang cocok dikombin dengan budaya wisata yang ada di Kabupaten Mamasa. Ya baik Pak, kaitannya dengan promosi, karena memang perlu dimaksimalkan di semua event-event wisata yang ada begitu Pak ya. Seperti apa-apa saja itu Pak? Ya. Jadi memang dalam promosi ini namanya kami baru memulai, ya. Sesudah inventarisasi jelas bagaimana pembenahannya dan bagaimana mempromosikannya. Jadi khusus yang saya jelaskan tadi bahwa Arum Jeram ini kan baru, masyarakat di sini saja belum menyadari tentang itu. Nah, karena peralatan masih terbatas, kemudian pembenahan juga sementara kami benahi itu. Kami lakukan dulu penertiban kandang yang ada dalam kota supaya airnya itu jernih bersih, ya. Kemudian batu-batu yang besar dilakukan penggeseran dengan menggunakan eskavator supaya larinya itu Arum Jeram itu lancar, arusnya bagus, ya. Karena ini kita akan rencanakan sampai 10 km baru berhenti. Jadi setiap istirahat ada namanya warung istirahat. Minum-minum kopi baru lanjut lagi, minum kopi baru lanjut lagi. Jadi semacam adakan pertandingan sekaligus juga olahraga. Jadi ini nantinya akan bagus karena satu-satunya di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat yang ada semacam itu. Namun tentang persiapan peralatan kami bangun komunikasi dengan Kepariwisataan ada Sulawesi Selatan untuk menyiapkan itu, dan sudah ada bahannya 5 perahu disiapkan di sini. Sudah disiapkan Pak? Iya, tapi baru 2 kali kita turunkan karena itu kendalanya masih banyak di sungai kita dapatkan. Nah, ini terus menyangkut program ke depan. Di sini juga ada program baru yang kami akan mulai 2013 nanti dengan membuat tangga 1000. Tangga Ini 1000, naik di mana itu, Mambuleleng, Pak? di daerah Mambuleleng yang naik ini. Karena di atas puncaknya itu ada semacam tempat rekreasi yang indah dan mampu melihat semua alam yang ada di sekitar bisa terlihat Sulbar dari ini. atas sana Pak ya. Jadi supaya tidak orang setengah mati nanti dan ada nilai budayanya, kita bikin semacam tangga 1000 atau tangga 2000. Untuk mencapai naik ke puncak gunung bisa itu Pak mencapai ke gunung itu. Dan ini menarik sekali karena khususnya yang fisiknya mampu, generasi muda amat tentu akan dia uji coba untuk naik itu. Ya, tantangan begitu Pak ya. Dan itu akan menjadi bahan cerita dan itu juga bisa menambah PAD khususnya di daerah kami. Iya baik. Nah, itu antara lain ya. Jadi tapi yang paling inti adalah semua objek kami akan benahi, kami akan promosikan karena tanpa promosi bagaimana orang akan kenal. Termasuk juga saya berterima kasih kepada pimpinan TPRI Sulawesi Barat yang selalu memperhatikan bagaimana kondisi Mamasa ini, khususnya pembangunan pemerintahan
pembangunan di segala bidang, utamanya kepariwisataan. Mudah-mudahan ini menjadi acuan dasar dan juga siaran-siaran televisi yang lain. Kalau kami himbau supaya juga waktu berkunjung ke Mamasa, supaya daerah lain khususnya di Indonesia bisa mengenal secara dekat Mamasa sih sebenarnya itu apa. Ya, dan yang paling penting juga Pak, untuk mengantarkan para turis nantinya untuk mengenal atau berkunjung ke semua objek wisata yang ada di sini, itu kita butuhkan seperti tour guide begitu Pak. Oh ya, ya, jadi ini masukan, dan saya sudah bicara dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan. Coba kita inventarisir yang terampil berbahasa Inggris, bahkan sudah punya pengalaman di Bali di mana-mana untuk biasa mengantar turis ke objek wisata, supaya kita kumpulkan di satu SKPD namanya pariwisata, promosi. Baru ada sekitar 5 orang yang real. 5 orang sudah ada yang disiapkan untuk itu Pak ya? Ya, ada, bahkan dia sudah biasa dia menggait ya. Mudah-mudahan karena ini masih banyak kita utus untuk pendidikan, sekolah, dan saya bermaksud untuk APBD 2014 insya Allah kalau saya lanjut jadi bupati, itu akan saya APBD-kan untuk mengirim khusus tenaga ahli dan terampil tentang itu. Tentang kepariwisataan itu Pak ya. Ya, dan sepertinya memang persiapannya sudah luar biasa, dan kota wisata Mamasa ini siap untuk dikunjungi turis dari baik domestik maupun juga internasional begitu Pak. Ya, dan memang kota wisata yang tadi Bapak bilang ini small but beauty, ya ini harus memang dipersiapkan di segala sektor begitu Pak. Karena kesempatan ini saya juga jelaskan bahwa tinggal kita menghitung hari akan kunjungan wisatawan ke Mamasa ini akan lancar, karena jalanan ini tidak lama lagi akan tembus Tanah Toraja. Otomatis wisatawan yang masuk Tanah Toraja akan lewat Mamasa, bahkan sampai di Tampak Padang Mamuju untuk melakukan penerbangan selanjutnya ke Jakarta dan kemana-mana. Iya, dan tidak lama lagi juga jalur akses akan dibuka, tidak hanya dari jalur darat tetapi juga dari jalur udara. Kita berdoa tentang itu. Amin Pak, kita aminkan bersama. Baik Pak, dan karena kota wisata Mamasa ini sudah siap dikunjungi tidak hanya turis domestik tetapi juga turis internasional begitu Pak. Tentunya di kota Mamasa ini kita butuhkan fasilitas-fasilitas seperti perbankan yang menyiapkan pertukaran dolar dan rupiah Pak, seperti itu. Ini kedepannya nanti bagaimana upaya pemerintah daerah? Ya, jadi pertama saya jelaskan bahwa semula Kabupaten Mamasa ini yang ada hanya BRI unit. Lalu kita kembangkan ada cabang pembantu. Sekarang ada BPD, ya. Saya juga akan berusaha supaya BNI secepatnya masuk di sini dan mandiri. Ini semua dipersiapkan adalah supaya memudahkan pelayanan khususnya menyangkut keuangan kepada para pengunjung yang ada di Kabupaten Mamasa. Dan di sini sudah ada 3 ATM. ATM BRI, ATM BPD, dan ada lagi satu kita siapkan di kantor daerah. Karena bagaimanapun juga akan banyak orang asing di sini, tentu juga kita akan persiapkan bagaimana penukaran uang asing supaya gampang berbelanja di daerah wisata yang ada di Mamasa ini nanti. Tapi semua ini adalah tahap demi tahap kita lakukan, karena kita juga berkomunikasi dengan para pimpinan perbankan dan melihat prospeknya sudah layak tidak. Iya, seperti itu. Sudah layak tidak, sehingga yang baru masuk BPD, BRI, dan mudah-mudahan dalam khusus singkat BNI, karena sudah mulai datang untuk mempromosi tentang program beliau, ya. Jadi ini dan memang kami sudah berbenah ke situ karena pengalaman di kota-kota besar utamanya seperti di Bali, daerah wisata yang diperkuat itu adalah perbankannya, warungnya, perhotelannya, dan lain sebagainya. Ini semua adalah menunjang. Itulah saya tadi memang komitmen kami ke depan, bagaimanapun juga tanggung jawab kami bagaimana memajukan pariwisata di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamasa. Baik, kita doakan bersama Pak, mudah-mudahan apa yang menjadi gagasan-gagasan ini tadi, upaya-upaya kita bersama untuk membangun kota Mamasa ini ke depannya untuk menjadi kota wisata itu dapat terwujud. Nah Pak, selain daripada pembenahan di jalur infrastruktur begitu Pak ya, jalur darat dan udara, kita juga membutuhkan yang namanya akses informasi. Nah dengan adanya mobil layanan internet kecamatan ini, nanti juga akan memberikan sarana akses bagi masyarakat baik untuk menerima informasi dari luar ataupun juga promosi melalui dunia maya atau layanan internet begitu Pak. Iya.
Ya saya kira saya berterima kasih kepada Menteri Perhubungan karena tahun ini Mamasa dikasih 7 unit mobil internet Telkom dan sekarang sudah ada di daerah kami. Tinggal mungkin dalam awal bulan 11 kami akan bagikan ke masing-masing camat yang sangat butuh tentang itu, yang tidak bisa dijangkau listrik dan sebagainya. Ini tujuannya apa? Adalah untuk melancarkan informasi dari segala bidang, terutama di bidang kepariwisataan. Karena di situ lengkap sekali dan tinggal sekarang sedang dilatih operatornya itu. Operatornya berarti sekarang operatornya dulu Pak ya? Ya, operatornya. Mobilnya sudah siap, sudah ada di belakang sini, kemudian operatornya kita latih supaya mudah mengaksesnya itu kemana-mana, dan itu 1x24 jam standby. Ini satu kesyukuran bahwa perhatian pemerintah pusat kepada daerah-daerah tertinggal seperti Mamasa cukup bagus. Dan kalau ini barang ini, mobil ini kami bisa operasikan dengan baik, berarti itu mengurangi ketertinggalannya Mamasa. Iya, dengan akses informasi itu Pak ya? Iya, saya kira itu. Dan kapan kira-kira akan dioperasikan? Saya rencanakan dalam awal bulan 11, saya sudah akan bagikan ke masing-masing camat dalam bentuk penyiaran dalam satu upacara supaya resmi dan kita akan sosialisasikan, publikasikan ke publik supaya dia tahu bahwa oh di Mamasa ini ada mobil internet yang bisa diakses ke seluruh dunia. Baik, luar biasa sekali.